harus bebas. Dan ternyata bukan di Indonesia saja. Bisa ditanyakan pada Frasinata sebagai anggota International Bar Association. Seluruh dunia pun begitu. Organisasi advokat adalah bebas dan mandiri. Nah, timbang persoalan pada waktu buat undang advokat. Kita sepakat satu wadah tunggal, Bang. Idealnya gitu cita-citanya. Tapi bagaimana membentuknya? Pada akhir cerita, dalam sidang DPR itu, saya ditanya, karena saya pendamping waktu itu menjelaskan tentang rancangan undang-undang ini, mendampingi pemerintah, Bang Buyung berapa lama bisa menyatukan organisasi advokat? Saya katakan, jawab saya waktu itu jujur, 5 tahun lah. Semuanya ngomel. Masa lama betul? 6 bulan kalau bisa. Saya bilang tidak sanggup. Akhirnya kompromi 2 tahun. Saya kira Pak Akil masih hadir. Tahu betul itu. Saya dipojokkan dengan pertanyaan itu. Berapa lama? Masa lama 5 tahun katanya. Tapi akhirnya kita perlu 2 tahun. Nah, then come the question. Selama belum 2 tahun ini siapa yang menjalankan kekuasaan dan kewenangan advokat ini? Nah, situlah timbul ide, ya sudahlah. Organisasi yang ada saja yang kita sebutkan sekarang itu semuanya itu. Ada 7 tadinya. 7 sebenarnya 7. Belakangan diselipin oleh Menteri Kehakiman tanpa seizin saya, Yusril Syariah. Yang saya menolak. Dan akibatnya seluruh advokat mundur keluar dari sidang DPR. Saya kira Pak Akil masih ingat itu. Ya, di bekel itu. Karena ada pasal syariah tidak memenuhi syarat menurut saya. Dia bukan sarjana hukum, sarjana syariah. Tapi akhirnya kompromi. Ya, akhirnya diterima. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana bentuk advokat itu? Apakah itu monopoli dari 7 organisasi ini? Tidak. Undang-undangnya mengatakan, tadi saya sependapat dengan Natabaya, harus dibentuk oleh advokat itu sendiri, secara mandiri. Jadi tiap-tiap advokat mempunyai hak asasi untuk mendirikan organisasi advokat dari bawah, bottom up, bukan dari atas. Bukan oleh pucuk pimpinan organisasi yang pergi ke notaris seolah-olah sebagai perusahaan terbatas atas nama pemegang saham, lalu mendirikan organisasi Peradi itu. Inilah satu cacat yuridis di dalam proses pembentukan Peradi, sehingga menimbulkan masalah yang sampai sekarang tidak selesai. Tapi kalau saya ditanya dengan jujur, apakah cita-cita wadah tunggal ini tepat, benar atau tidak? Saya katakan secara ideal, dasolen tetap. Kenapa perlu satu? Supaya ada satu organisasi advokat yang kuat. Seperti di Amerika itu cita-cita yang saya dengar dari saya belajar dari Profesor Daniel Leff almarhum. Civil society akan kuat kalau the Bar Association kuat. Pemerintah, DPR pun akan membuat undang-undang menanya dulu pada Bar Association. Tidak ada satu undang-undang bisa lolos tanpa Bar Association setuju. Pengangkatan hakim-hakim agung, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, semua juga melalui Bar Association. Dan masyarakat juga mudah meminta pertanggungjawab kepada perilaku advokat kalau ada satu organisasi yang kokoh. Jadi satu organisasi itu bukan suatu hal yang melanggar konstitusi. Di sini saya berbeda berkali dengan banyak pemikiran lainnya. Ya karena lihatlah Ikatan Dokter Indonesia hanya satu, kenapa nggak melanggar? Dan jangan lupa hak asasi itu mengatakan juga bahwa hak asasi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi pasal berapa ini? Pasal 28I ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sepanjang diatur dengan perundang-undangan yang demokratis, nah baik, harus demokratis. Bukan top down tapi bottom up. Ini kesalahan dalam pengeterapan dari undang-undang jadinya. Tapi anyhow, saudara Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, setelah melihat kejadian sekarang, kenyataan faktual, objektif di lapangan, sudah begitu banyak sekali organisasi advokat. Saya pun dengan rela ikhlas melepaskan pikiran harus wadah tunggal itu. Biarkanlah hidup subur dia. Biarkanlah mereka sendiri bersatu karena merasa ada keperluan bersatu. Jadi satu kekuatan yang besar di Indonesia ini dan betul-betul dapat dibanggakan oleh masyarakat karena
menjadi rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Advokat berdiri sendiri tanpa ada organisasi yang kuat menjaganya, maka tidak akan bisa dihormati oleh masyarakat. Apakah bentuknya nanti mau jadi single bar, ataukah kembali jadi multi bar association, atau Federation of the Bar Association of Indonesia, ataupun Integrated Bar Association. Ada 4 macam di dunia ini, bisa dipilih. Asal dipilih dibentuk secara demokratik. Selain itu ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan lagi dari undang-undang advokat ini, yaitu pasal tentang wajib bersumpah. Tadi kolega saya Pak Natabaya sudah menjelaskan ini. Wajib bersumpah ini advokat yang bersumpah. Bukan pengadilan yang menyumpah. Ini hanya tempat. Pada waktu saya ditanya, bagaimana sumpahnya di mana Bang Buyung? Apa di tiap-tiap organisasi? Ya nggak helak dong saya bilang. Tidak anggun, tidak sakral. Lalu saya ambil contoh di Amerika memang. Saya hadir sendiri, penyumpahan itu diadakan di depan hakim. Supaya dengan demikian mendapatkan, katakanlah, nilai-nilai lebih sebagai keagungan. Ya, bahkan prosesnya kalau di sana seorang advokat senior itu membawa junior yang sudah magang, 2 atau 3 orang, dia yang berbicara. Yang mulia hakim, saya dengan bangga memperkenalkan kolega baru saya yang muda-muda. Setelah berpraktek magang di kantor saya selama 6 bulan atau 1 tahun, saya meyakini secara ilmu dia sudah qualified. Secara moral dan etika dia sudah juga memadai untuk jadi advokat. Barulah diusulkan supaya disumpah. Nah, disumpahlah advokat itu. Jadi ini sebenarnya bukan faktor konstitutif. Bisa saja kalau waktu itu kita rubah, jangan di Mahkamah Pengadilan Tinggi, diadakan di gereja, di masjid, bisa saja. Nah, sekarang ini salah tafsirkan oleh Mahkamah Agung. Seolah faktor konstitutif untuk sahnya menjadi advokat harus disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Tidak benar. Saya nyatakan di sini. Tidak pernah begitu sejarahnya. Bisa tanyakan yang ikut membuat. Frasunata ada di sana, ikut juga menghadiri. Siapa lagi? Fred Tumbuhan tidak ada ya. Yang hadir pada waktu itu semua. Tapi saya kira Pak Akil juga hadir lah ya. Tahu betul semua. Pasal lain yang ingin saya tambahkan adalah tentang tentang istilah para advokat. Ini satu perdebatan yang panjang. Apa istilah atau terminologi yang mau kita gunakan? Karena ada advokat, ada pengacara praktek, ada konsultan hukum. Semuanya masing-masing ingin pertahankan tentu saja nama dan kehormatan dan martabatnya. Tapi akhirnya karena yang paling umum adalah advokat menurut saya di dunia ini, kecuali sistem Anglo-Saxon sebagai lawyers sebagai barrister, solicitors atau attorney at law, tapi umumnya seluruh dunia pada pakai nama advokat. Jadi itulah yang dipilih ya dengan persetujuan bersama. Lalu pertanyaan soal lagi adalah tentang kenapa 2 tahun tadi sudah saya jawab. Saya kira dengan demikian sudah saya jawab semua. Kalau masih ada pertanyaan, saya bersedia menjawab nanti. Terima kasih, Majelis. Baik, terima kasih Profesor Adnan Buyung Nasution. Nanti pertanyaan supaya disimpan dulu. Berikutnya kami undang Pak Benyamin.